Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hari ini ada tugas PR nggak sih? Kayak ada yang janggal. Kayaknya harus tanya Rahel lah ini. Telepon dulu lah lebih baik. Mana ya WA-nya si Angel? Oh ini. Angkat. Halo Angel. Hari ini ada tugas informatika. Boleh jahit barang-barang. Ya udah aku ke sana ya. Tunggu. Halaman 49 bukanya. Bentar ya. Lewat. Baca-baca aja. Nanti mau nanya sesuatu. Apa itu? Software itu dari perusahaan mana? Perusahaan BTS. Kenapa ya software yang dihasilkan Microsoft selalu populer? Ya karena penuh inovasi dan mudah dipahami. Oh ya, aku mau menjelaskan sedikit tadi yang kubaca di buku itu, yang tentang software juga mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta, sehingga setiap pemakai software developer harus memberi atau membayar royalti sebelum diterapkan undang-undang hak kekayaan intelektual atau HK. Program ini dapat dipenuhi di pasaran dengan bebas, tetapi sekarang tidak lagi. Seorang yang memberikan komputer masuk ke salah ngomong aku ya, baru dengan bebas, tetapi sekarang tidak lagi. Seseorang yang membeli komputer di toko-toko komputer hanya mendapatkan hardware-nya saja, sedangkan softwarenya dibeli dengan paket tersendiri. Memang software original harganya cukup mahal bagi masyarakat Indonesia karena harga paket software Microsoft untuk Microsoft Outlook saja sudah mencapai 800.000 sampai 1,2 juta. Untuk mengatasi mahalnya original software, pembelian diskon untuk dunia pendidikan dan penelitian sampai 85%. Jika mengadakan kerjasama dengan Microsoft, kerjasama ini telah hanya dilakukan oleh dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama perguruan tinggi. Aku sudah mengerti sekarang. Oke, kalau kau sudah mengerti, kita lanjut ke pelajaran berikutnya yuk, tentang dampak pelanggaran hak cipta. Kamu tahu nggak sih, perkembangan teknologi bebas informatika memerlukan tenaga yang handal dalam bidangnya, sehingga membuka peluang dan lapangan kerja bagi para generasi muda yang penuh dedikasi dan kreatif. Kreativitas ini tentu harus digunakan oleh semua orang supaya kreativitasnya terus berkembang. Jika kreativitas yang memerlukan hak intelektual seseorang tidak dilindungi, maka dapat menyebabkan orang enggan untuk berkreasi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau HQ seseorang diterapkan dapat terus memacu perkembangan software dan Oh iya, pada bidang teknik informatika dan komunikasi, pencipta program harus mendapatkan perlindungan hukum karena software komputer tentu tidak mudah dibuat, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jika hasil karya yang melelahkan itu dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan hasil apa-apa pembuatannya, tentu di kemudian hari orang tersebut enggan untuk menjadi programmer. Menghargai hasil karya orang lain dalam bidang teknologi informatika atau TI, khususnya software, dapat diwujudkan dengan partisipasi kita untuk tidak menggunakan software bajakan dan dengan membeli pada distribusi software yang resmi.
Pelanggaran hak cipta akan disanksi hukum dengan pasal 72 dengan isinya yaitu barang siapa yang menjual suatu ciptaan kepada umum maka akan dipenjara paling lama 5 tahun dan akan denda sebanyak 500 juta rupiah. Di sini banyak anak-anak dikit ya. Kita pindah aja yuk. Beda kali di sini. Ibu tahu kemana pindahnya? Sana di sana. Oke. Tempat di sini nyaman ya, gak ada ribut-ribut lagi anak-anak itu. Oh iya. BTW, kamu sudah ngerti tentang dampak pelanggaran HAM? Udah, kalau kamu? Udah, sekarang kita gantian tentang pelanggaran kita ya. Ayo, ayo. Coba kasih aku satu contoh tentang pelanggaran kita. Kamu bisa jawab tidak? Nah, bila kita pergi ke pasaran modern, kita mudah mendapatkan TV atau kaset bajakan yang lebih murah dibandingkan dengan harga TV atau kaset yang asli. Ini bajakan lebih murah sekitar 10.000 sampai 20.000. Cobalah kau bayangkan harga CD yang asli atau original pasti lebih mahal dibandingkan itu. Pembajakan terhadap produk software jika tidak diatasi oleh pemerintah secara baik maka akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Para importer atau pemalas untuk datang karena harga-harga CD bajakan itu ilegal dijual jauh lebih murah dibandingkan software yang asli. Hari ini tentu secara tidak langsung dan merugikan para produsen aslinya. Jika terjadi hal demikian, maka kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi akan terhambat bahkan mati. Pengopian, pengadaian, dan pembajakan software merupakan kegiatan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum. Saat ini, pusat perbelanjaan komputer seringkali dapat razia software yang bajakan oleh petugas kepolisian untuk mencari dan memberantas software bajakan. Dan software hasil bajakan cara ini diharapkan dapat mengurangi jumlah software bajakan di pasaran. Tetapi kegiatan semacam ini tidak akan memberikan hasil yang optimal yang tanpa kesadaran dan dukungan para pengguna komputer dan masyarakat. Sekarang kau sudah sedikit paham kan tentang pelanggaran hak cipta? Oh, tentu sudah. Sekarang karena kita sudah paham, ayo kita beralih menjadi penerapan aturan-aturan hak cipta ya. Kamu tahu hampir di dunia ini semua masyarakat menggunakan teknologi informatika. Dengan makin merak dan murahnya teknologi informatika sangat mudah dan dapat didapatkan. Kali kita menjumpai program yang tidak dapat diproduksi sehingga mudah untuk dibongkar orang lain. Tidak diproteknya software tertentu dimaksudkan untuk dapat dipelajari oleh orang lain, tetapi mudah juga untuk proteksi dan software tersebut telah terbangun. Apabila kita menjumpai hal semacam ini, seharusnya kita menghindari untuk mengubah isi, baik sebagai atau seluruhnya, dengan mengakui sebagai hak kita. Perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak intelektual seseorang. Bagaimana sih cara untuk melindungi hasil karya kita itu tidak mudah dikopi dengan orang lain? Dengan memasarkan hasil yang kita miliki ke pasaran. Bagaimana caranya untuk melindungi hasil karya kita itu biar tidak mudah dikopi? Dengan memasarkan apa yang kita miliki ke pasaran. Hasil kita juga harus dipatenkan supaya dapat perlindungan hukum. Aku mau menambahi sedikit dari jawaban itu. Secara teknis, hasil karya juga harus kita lindungi supaya biar tidak mudah dibongkar oleh orang lain. Oh iya, aku sekarang sudah mengerti. Sekarang kita belajar lagi. Tapi gue sudah malas tuh. Coba lihat jam berapa? Ya, coba ya. Ini sudah jam 6:03. Oh iya, sudah malam juga ya. Udah gelap. Yaudah, kita pulang dulu yuk. Pulang berangkat. Ayo.
Ya udah, sampai jumpa besok di sekolah ya. Makasih. Mau jatuh ya? Agak dekat Kan semuanya itu kan, semua Enggak. kan, semua itu kan Jel. Coba Nampak nggak? Enggak. Oke, udah cepat mulai. Oh iya, aku sudah mengerti sekarang. ulang. Udah cepat. 1, 2, Udah dimulai.